China dan Uni Eropa, (UE), akan menggelar konferensi tingkat tinggi, KTT, ke-25 di Beijing pada Kamis 24 Juli 2025. Presiden China, Xi Jinping dijadwalkan bertemu dengan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa. Pertemuan ini sekaligus memperingati 50 tahun hubungan diplomatik kedua pihak. Namun, KTT yang awalnya dijadwalkan 2 hari ini dipersingkat menjadi 1 hari di tengah tingginya ketegangan yang tengah berlangsung antara Tiongkok dan Uni Eropa. Belakangan China dan negara-negara benua biru terlibat perang dagang dengan intensitas cukup tinggi. Ketegangan itu dipicu defisit dagang Uni Eropa dengan China yang saat ini mencapai 400 miliar euro atau sekitar 6.900 triliun rupiah per tahun. Uni Eropa menilai defisit dagang yang sangat besar itu dipicu harga produk China yang terlalu murah lantaran mendapat dukungan subsidi negara. Salah satunya adalah ekspor kendaraan listrik China yang dijual murah di pasar Eropa. UE telah memberlakukan tarif hingga 45% pada kendaraan EV asal China, serta menuntut pembatasan produksi dan pembukaan akses pasar yang setara bagi impor dari Eropa. Pada April lalu, kekhawatiran atas praktik dagang China ini mendorong Uni Eropa membentuk Satuan Tugas Pengawasan Impor untuk melindungi pasar dalam negeri. Gugus tugas ini bisa memicu diberlakukannya bea anti-dumping atau langkah perlindungan lain dari UE. Satuan tugas itu mencatat adanya lonjakan ekspor China ke Uni Eropa sebesar 8,2% pada April dibandingkan tahun 2024, yang diduga akibat pengalihan ekspor China dari Amerika Serikat, AS, ke UE demi menghindari tarif Donald Trump. Kondisi dinilai merusak daya saing industri manufaktur Eropa. Di sisi lain, produsen mobil Eropa terkena dampak dari kebijakan China yang membatasi ekspor mineral langka dan magnet penting untuk kendaraan listrik. Sebagai langkah balasan, China menyelidiki dugaan praktik dumping oleh produk-produk Eropa. Beberapa komoditas yang disasar antara lain susu, brandy, dan daging babi. Langkah ini memperkeruh tensi dagang yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Nampaknya, kecil kemungkinan KTT Uni Eropa-China akan menghasilkan kesepakatan dagang mengingat keduanya masih bersikeras dengan pendirian masing-masing. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.